Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah di penghujung akhir tahun tanggal 29 Desember kita masih bisa berkumpul dengan kudroh dan irodah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kembali kajian rutin, yaitu mengkaji Quran surat Al-Imran yang dibahas pada malam Senin ba'da maghrib di Masjid Al-Muhajirin. Ayat yang sekarang dibahas yaitu ayat 96 dan ayat 97, yaitu mengenai Baitullah pertama. Baitullah artinya adalah rumah. Baitullah artinya adalah rumah Allah. Maksudnya nyata Masjidil Haram. Rumah Allah teh anu pertama kali dibangun nyaeta Masjidil Haram atanapi Mekah. Sesuai dengan yang tadi dibacakan dalam surat Al-Imran ayat 96, di sana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang pertama, wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata, yang dibangun untuk manusia itu lalladzi bi Bakkata, adalah Bakkah. Yang dimaksud adalah Makkah. Mubarakan wa hudan lil alamin, sebagai tempat yang penuh dengan keberkahan dan sebagai tempat yang menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Ikhwatu iman rahimakumullah, selain Masjidil Haram itu disebut yang pokok adalah Baitullah, disebut pula dengan Baitul Haram. Artinya adalah rumah yang terhormat, rumah yang suci. Tak ada seorang muslim pun yang tak merindukan tempat ini, baik yang sudah apalagi yang belum. Kita semua rindu untuk bisa hadir ke tempat tersebut melalui ibadah haji yang diwajibkan dan melalui ibadah umroh. Nah, ada saja niat atau keinginan dalam hati untuk beribadah di sana, itu menjadi satu hal yang patut untuk diapresiasi. Sekalipun Allah sampai akhir hayat belum memberikan kesempatan karena terkendala dengan istilah Sunda mawaragad, fasilitas, maka tentu tidak menjadi persoalan. Hanya ketika ada keinginan untuk beribadah di tempat itu adalah sesuatu yang terpuji. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, Baitullah ini adalah sebagai tempat pusat bagi seluruh umat Islam ketika menghadapkan dirinya dalam beribadah, terutama ibadah sholat. Maka ungkapan yang sangat baik untuk kita perhatikan adalah Al-Baitul Haram. Baitul Haram atau rumah yang terhormat itu kiblatukum ahyaan wa amwatan, kiblat kamu hidup dan mati kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita hendak tidur disunahkan oleh Rasul untuk menghadapkan
badan kita ke arah kiblat. Sebagaimana yang pernah disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Al-Bara bin Azib menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ataita maja'aka, ketika kamu hendak pergi ke tempat tidurmu, falyatawaddo wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah terlebih dahulu sebagaimana wuduk kamu hendak melaksanakan ibadah sholat. Habis itu summa taji' shiqqal aiman, kemudian berbaringlah ke sebelah kanan, tentu saja menghadap ke arah kiblat. Falyakul, lalu kemudian ucapkan doa, bukan bismika Allahumma ahya wa amut, tapi di hadisnya itu yang agak progresif doanya, Allahumma laka aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika rogbatan wa rohbatan la malja'a wa la manja minka illa ataita atini amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta ya wa atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, itu sampai sana. Ketika 3 SOP itu dilakukan, kata Nabi, 1 wudu, 2 berbaring menghadap ke kiblat dengan arah kanan, berbaring dimiringkan. Kemudian yang ketiga berdoa seperti doa ya redaksi yang tadi. Maka kata Nabi, fa in mita alal fitrah, kalau kamu ditakdirkan mati kamu itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Sama Bu, ketika kita melihat ada yang wafat, disunahkan saat sudah dimandikan, sudah dikafani, maka disunahkan untuk dimiringkan menghadap ke arah kiblat. Nah, pakai ganjal dengan bantal, itu dimiringkan ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kemana arah itu? Nah, itulah yang disebut dengan Baitul Haram. Itu Baitul Haram atau Baitullah, yaitu Bakah istilah Al-Quran dalam surat Al-Imran ini, surat ketiga ayat 96. Sebagaimana yang pernah disampaikan pula bahwa tempat ini adalah tempat yang menjadi kiblat peralihan, yang tadinya biasanya itu para sahabat bersama Rasulullah itu menghadapkan arah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian turun Quran surat Al-Baqarah yang dulu pernah sempat dibahas, yang Allah perintahkan untuk mengalihkan arah kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Nah, jadi kiblat itu adalah sebagai arah tujuan yang sama, bahwa kita beribadah kepada Tuhan yang satu, pemilik Baitullah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di surat Quraisy, di sana disebutkan dalam ayat yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb hadzal bait, kepada Tuhan yang memiliki rumah ini, rumah Allah yang pertama dibangun ini, yaitu Makkah Bakah, Masjidil Haram. Ikhwatu iman rahimakumullah, Quran pula menyampaikan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap Baitullah dengan cara konspirasi, yaitu meruntuhkan, menghancurkan tempat tersebut. Tersebutlah dalam Quran surat Al-Fil, tentara gajah yang mau menghancurkan tempat tersebut agar perhatian orang-orang yang dari dulu suka datang ke sana itu bisa beralih ke tempatnya. Tapi Allah punya rencana yang lain.
Mereka pada akhirnya yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dalam Quran surat Al-Fil, mereka mati dikirimkan oleh burung-burung yang membawa kerikil batu sampai mereka mati, mayat-mayat mereka bergelimpangan. Kiblat itu arah, artinya arah. Kalau kita baca hadis bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat kepada salah satu sahabat, hadis Bukhari, Muslim kalau salah, di Bulughul Maram juga ada dicantumkan. Nabi mengajarkan idza kumta ila sholat, kalau kamu mau melaksanakan ibadah sholat, fa'asbigil wudu. Itu kan yang pertama, sempurnakan dulu wudu kamu. Wudu dulu sebagai syarat sah sholat itu. Wudu bagian dari syarat sah sholat. 5 yang menjadi syarat sah sholat itu: 1, wudu. Yang kedua yang ini, yaitu summastakbilil kiblata. Tuh, kemudian arahkan, hadapkan diri kamu ke arah kiblat. Jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sah sholat. Tidak bisa kita menghadap ke arah mana saja ketika sedang sholat. Hanya masalahnya memang ketika kita berada di tempat yang tidak tahu arah, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, kemana kita menghadap? Untuk saat sekarang ada aplikasi yang canggih. Saat itu hanya melihat alam saja, melihat matahari, pergerakan matahari. Nah, kita ikut saja kepada yang sudah ada. Misalkan datang ke mana? Ke Bandung, datang ke Sumedang, datang ke Garut, ke Jogja dan lain sebagainya. Tiap kali kita masuk ke dalam masjid, maka arah kita itu menghadap ke depan masjid, dan itu diyakini dan itu sudah ditentukan adalah arah kiblatnya. Pernahkah kita mengukur kembali bahwa ini adalah arah kiblat? Karena memang pada faktanya tak sedikit masjid-masjid itu yang berubah arah. Masjid nama tidak diruntuhkan, tapi arahnya dibelokkan gitu tah. Ternyata setelah diukur kiblatnya bukan ke arah sana. Gitu. Nah, itu ada ilmunya ya, mengukur arah kiblat yang pas itu. Nah, tentu dengan alat yang sederhana, dengan aplikasi kita bisa menentukan kemana arah kiblat tersebut. Jadi prasyarat sebelum melaksanakan ibadah sholat, wudu dulu, hadapkan dulu diri kamu, badan kamu ke arah kiblat. Idza qumta ila sholat fa'asbigil wudu'a summastakbilil kiblata. Kalau kamu mau sholat, sempurnakan dulu wudu kamu itu. Sempurnakan, isbag, menyempurnakan wudu dari mulai anggota wudu yang pertama disentuh oleh air sampai anggota wudu yang terakhir disentuh oleh air, itu isbag, disempurnakan. Baru setelah wudu pakai summastakbilil kiblata, kemudian kamu arahkan diri kamu ke arah kiblat, gitu ta. Fakabir, setelah itu tak ada jeda antara menghadap kiblat dengan takbiratul ihram. Begitu. Nah, ini yang menjadi ijtihad, yang menjadi kesimpulan, yang menjadi dasar. Setelah menghadap kiblat itu tidak ada bacaan apa-apa. Begitunya. Jadi setelah kita menghadap kiblat, fakabir, lalu bertakbirlah kata Nabi. Ya. Fakabir, bertakbirlah, summa qra ma tayassara ma'aka minal Quran. Kesananya silakan baca apa yang mudah menurut kamu dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan itu sebagai tempat pemersatu bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia.
kita semua menghadap ke arah kiblat, ke arah Makkah gitu tah. Jadi awalnya arah kiblat itu Baitul Maqdis di Yerusalem, itu yang berlaku di umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Malah Nabi sendiri ketika di Mekah masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Begitu di Palestina selama di Mekah. Ketika turun Quran fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, saat itu turun ayat Qur'annya ketika Nabi bersama para sahabat sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Berubah arah kiblatnya itu. Berubah arah kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram. Selama 16 bulan Nabi menghadapkan arah kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Semenjak turun Quran surat kedua, surat Al-Baqarah 144, baru kemudian diputar arah kiblatnya ke Masjidil Haram atau Makkah Al-Mukarramah. Ikhwatu iman rahimakumullah, Makkah itu sebagai tempat pula untuk menunaikan salah satu di antara syiar-syiar Allah, yaitu umroh dan haji. Ada aktivitas tawaf. Tawaf itu prosesi mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Begitu. Tawaf namanya. Itu bagian dari prosesi umroh dan prosesi haji. Begitu kan? Jadi ketika kita masuk ke Masjidil Haram, itu sebagai penghormatan tahiyat kepada Masjidil Haram itu dengan tawaf. Namanya adalah tawaf kudum. Jadi ketika pertama kali masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, kan ada doanya itu ya pada saat melihat Ka'bah. Tawaf, setelah itu kemudian tawaf 7 kali. Itu ternyata bukan hanya dilakukan oleh manusia, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang mukmin, tapi ternyata di langit pun ada yang disebut dengan Al-Bait. Namanya adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu artinya rumah yang dimakmurkan. Siapa rumah yang dimakmurkan? Yang memakmurkannya di langit itu adalah para malaikat. Puluhan ribu malaikat tawaf di tempat tersebut. Itu ada di Quran. Istilah Baitul Ma'mur itu adalah sama seperti Baitullah di dunia. Di langit pun ada. Wallahu a'lam di mana tempatnya. Gaib. Hanya Rasul pernah melihat begitu ya. Di Baitul Ma'mur itu jutaan, puluhan ribu malaikat yang masuk ke sana itu tawaf, ada yang bersujud, ada yang bertasbih, tawaf semuanya. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan hajjal malaikah, malaikat pun melakukan prosesi ibadah haji. Ya. Di sini disebutkan wa amma hajjal malaikatu fa inna lahum ka'batun fis sama. Hajinya para malaikat itu di langit pun sama ada Ka'bah. Fis sama is-sabi'ah yahujuna ilaiha, yaitu di langit paling ujung. Mereka semua melakukan ibadah haji di sana. Wa hiya allati asmahallahu tabaraka wa ta'ala al-baitul ma'mur. Yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tempat tersebut dengan Baitul Ma'mur. Surat apa Bu Baitul Ma'mur itu? At-Tur ayat 4. Wal Baitil Ma'mur, demi rumah yang dimakmurkan. Kapan Rasulullah SAW pernah melihat tempat tersebut? Yaitu pada saat waktu Isra Mi'raj. Nabi itu melintasi langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, bertemu dengan penghuni-penghuni langit tersebut, dan Nabi pun melihat tempat tersebut Baitul Ma'mur. Ya. Kata Allah dalam surat At-Takwir,
Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nabi itu tidak pelit memberitakan perkara-perkara yang gaib, begitu. Jadi sesuatu yang gaib itu diperlihatkan khusus kepada Rasulullah SAW, diantaranya pada saat Nabi Isra Mi'raj. Di tempat tersebut, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin. Ke tempat tersebut masuk setiap harinya itu sab'una alfan, 70.000 malaikat, la ya'uduna ila akhirin ma alaihim. Mereka tidak akan kembali keluar dari sana ketika sudah masuk ke tempat tersebut. Untuk apa? Yakni yata'abbaduna fihi wa yatufuna bihi, yakni untuk beribadah di dalamnya dan untuk melakukan tawaf di tempat tersebut, kama yatufu ahlul ardi bi ka'batihim, sebagaimana bertawafnya penduduk bumi di Ka'bah mereka. Kadzalika dzakal baitul ma'mur, demikianlah disebut Baitul Ma'mur, huwa ka'batun ahlus sama'i sabi'ah, karena itu adalah Ka'bahnya penghuni langit, penduduk langit, yaitu langit paling ujung, langit ketujuh. Walihada wajada Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam musnadan dhuhruhu ilal baitil ma'mur li'annahu bi'annil ka'batal ardiyah. Karenanya di sini didapatkan pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu bersandar ilal baitil ma'mur, di permukaan Baitul Ma'mur. Ya, itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Oleh karenanya di bumi pun itu dibangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam Quran surat Al-Baqarah yang sudah terlewat ayat 125. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Kembali dulu ke surat Al-Imran 96. Inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibangun untuk manusia. Maksudnya apa? Disebut dalam tafsir Jalalain itu muta'abidan, untuk sebagai tempat untuk beribadah. Kan sekarang masjid banyak Bu di dunia. Di Ranca Ekek, di Cicalengka saja berapa puluh masjid itu. Ya. Itu Baitullah juga sama, diperuntukkan, itu rumah Allah pula sama. Di antara sekian puluh ribu bahkan ratusan ribu masjid yang ada di dunia, masjid yang pertama dibangun itu adalah Ka'bah, Masjidil Haram. Berdasarkan ayat ini, inna awwala baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia, yaitu lalladzi bi Bakkah, yaitu Bakah. Bakah itu adalah sebutan untuk Makkah. Li ibadatihim, dalam tafsir Ibnu Katsir, untuk ibadah mereka, yatufuna bihi, untuk tempat tawaf mereka, wa yusalluna ilaihi, untuk melaksanakan ibadah salat juga untuk mereka, wa ya'takifuna indahu, dan untuk beriktikaf, berdiam diri di tempat tersebut. Ya, lalladzi bi Bakkah, yaitu adalah Bakah, bi Bakkah. Maksudnya al-Ka'batal lati banaha Ibrahim al-Khalil, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim al-Khalil, alladzi yaz'amu kullun min ta'ifatain nasara wal yahud annahum ala dinihi wa manhajihi, yang diyakini oleh masing-masing agama besar Nasrani dan Yahudi bahwa mereka itu berada pada agama Ibrahim dan pada manhaj Nabi Ibrahim. Itu keyakinan mereka. Padahal itu sudah dibantah di surat Al-Imran, pernah dijelaskan. Makana Yahudi wala Nasraniyan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman.
Yahudi, Nasrani itu Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi hanifan musliman. Tapi agama yang lurus, agama bertauhid, serta agama muslim, agama Islam yang berserah diri. Begitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, tempat ini dibangun semasa Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun dijelaskan dalam sejarah itu ada 3 qaul mengenai dibangunnya Bakah, tempat Baitullah pertama ini. Misalnya Imam Badruddin Al-Aini menjelaskan pendapat pertama yang menyampaikan bahwa Ka'bah itu dibangun, Makkah itu, Baitullah pertama ini dibangun itu adalah oleh malaikat. Pendapat pertama. Kenapa dibangun? Agar tidak ada manusia yang berbuat kerusakan di muka bumi. Begitu pendapat pertama. Pendapat kedua, menurut ahli sejarah Ibnu Ishaq itu menyampaikan bahwa Mekah Al-Mukarramah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam atas dasar perintah dari Allah kepada malaikat melalui Nabi Adam alaihissalam. Pendapat ketiga, dibangun pertama kali Baitullah itu oleh salah satu di antara putra Nabi Adam, namanya adalah Nabi Sith. Begitu. Perbedaan pendapat ini tidak menjadi halangan, kata Imam Ibnu Hajar, untuk diceritakan kepada umat. Silahkan saja ceritakan. Tapi yang jelas, yang pertama kali menegakkan pondasi-pondasi Baitullah atau Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Berdasarkan itu mah kuat, ya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam dibantu oleh Nabi Ismail. Dan pada kesempatan ini kita akan kaji kembali bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam itu bisa menjadi tonggak pertama, manusia pertama, sehingga tempat tersebut menjadi tempat yang paling makmur di muka bumi ini di antara Baitullah yang lain. 24 jam tidak pernah sepi dari manusia. Terus gitu makmur. Terus saja hidup. Kan ari Masjid Al-Muhajirin Mas habis Isya para roek. Di tempat itu tidak pernah sepi. Untuk menunggu sholat subuh saja, ingin kebagian di saf yang paling depan itu harus 5 jam, 4 sampai 5 jam sebelumnya sudah hadir gitu ya. Dan pada semangat jamaah itu untuk bisa hadir paling awal. Coba di Al-Muhajirin subuh ya, sebelum adzan itu 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ya, padahal sama Baitullah. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, mubarakan. Lalladzi bi Bakkata mubarakan. Jadi Bakkah itu sebagai tempat yang diberkahi. Nanti kita rinci apa saja keberkahan-keberkahan keturunan sehingga tempat tersebut disebut mubarakan, begitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi ayat tersebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Mubarakan sebagai tempat yang penuh keberkahan, sebagai tempat yang diberkahi. Sebagai tempat yang diberkahi. Tujuan dibangunnya tempat itu karena agar penuh dengan keberkahan, kebaikan, wahudan, dan sebagai tempat yang penuh dengan hidayah, petunjuk. Nah, nanti kita elaborasi di antara tafsir permufradat tersebut. Karena Ka'bah ini disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebut pula kan tadi juga Baitul Haram, Masjidil Haram, tempat yang terhormat, masjid yang mulia. Ya, haram itu terhormat, mulia, begitu. Nanti silahkan dibuka Qur'annya di rumah di surat Al-Maidah 97. Di sana Allah sampaikan ja'alallahul Ka'batal, Ka'bah. Di sana disebut Ka'bah.
Ja'alallahu Ka'batal Baital Haram. Allah menjadikan Ka'bah Baitul Haram itu, Masjidil Haram itu qiyaman linnas, sebagai tempat untuk beribadah qiyam, untuk beribadah linnas bagi manusia. Wa syahrul harama wal hadya wal qalaid. Demikian pula pada bulan-bulan haram, hadyu beserta qalaid, itu di surat Al-Maidah ayat 97. Mubarakan, apa yang disebut dengan berkah? Berkah itu penuh dengan kebaikan. Subutul khair, tetapnya kebaikan. Ada juga yang menjelaskan ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan-kebaikannya. Tadi disampaikan, tempat ini 24 jam tak pernah sepi dari pengunjung-pengunjung, manusia-manusia, muslim-muslim yang ingin datang ke sana untuk melakukan rangkaian ibadah. Tawaf, kemudian ibadah sholat berjamaah, begitu. Ya. Kapan berhentinya tawaf itu? Ketika adzan berkumandang semua, ya, kemudian berhenti melaksanakan sholat berjamaah. Ketika ada seruan dari muadzin Allahu Akbar, baru kemudian semuanya membuat lingkaran, bersafnya itu berlingkar kan, karena menghadap ke arah kiblat itu di Masjidil Haram melingkar, tidak seperti kita karena memang 4 penjuru begitu. Nah, di tempat itu pula manusia melisankan doanya, ya, memanjatkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan, larut dalam untayan-untayan kalimat doa, tasbih, tahmid. Siapa yang tidak rindu ke tempat tersebut? Semuanya juga rindu. Tiap hari itu selalu rame begitu ya. Selalu ramai, makmur di tempat tersebutnya. Itu disebut mubarakan itu karena memang saking makmurnya, tiap tahun itu sampai jutaan manusia yang datang ke tempat tersebut. Nah, apa turunan dari datangnya manusia ke tempat tersebut? Kan tiap negara itu ingin dikunjungi oleh orang-orang ketika ada tempat-tempat yang unik, ya. Ketika ada tempat-tempat yang menjadi pariwisata lah. Tapi kan ini bukan tempat pariwisata ini mah. Kalau 7 keajaiban di dunia masuk tidak Ka'bah? Nggak ada ya. Karena memang ini mah ada tempat ibadah, begitu. Kalau seharusnya dimasukkan itu karena memang ini adalah tempat yang luar biasa, ya. Tapi bukan semacam museum. Datang ke sana itu orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa turunannya? Tadi ketika banyak orang yang datang, jutaan manusia datang ke sana, jutaan orang muslim datang ke sana, yaitu ada sebagai sumber devisa bagi negara, sumber pendapatan bagi negara, ya, miliaran itu, miliaran. Sumber pendapatannya miliaran, bahkan bisa jadi triliunan. Tapi kan tidak peduli orang mukmin, orang muslim itu mengeluarkan biaya berapapun, yang penting bisa beribadah, merasakan nikmatnya ibadah di tempat tersebut. Beda ketika kita berangkat ke Masjid Al-Jabar. Apa yang mau kita tuju ketika kita pergi ke Masjid Al-Jabar? Oh, selfie. Itu karena ada hasil dari buah karya, mahakarya seorang arsitek yang luar biasa. Di sini juga di nyebrang ke sana kelihatan seperti kue semprong, ya. Ketika datang ke sana, wah, luar biasa. Tak banyaknya masalah, tapi padahal makan masuk ke tempat itu yang dikehendaki itu. Bagaimana kita masuk ke dalam masjid itu kemudian sholat? Kan Nabi itu menganjurkan ke tempat manapun kita
kita pergi, diusahakan kita meninggalkan jejak. Jejak apa? Jejak sujud, bukan jejak kaki. Ke tempat manapun kita pergi, tinggalkanlah tempat tersebut adalah jejak sujud kita. Karena itu akan menjadi bagian dari saksi di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aya teu nu ka Masjid Al Jabar teu ente kalebet masjid mung eta mah wisata we hungkul aya teu. Lebar. Ya, lebar apa kitu teh. Ya. Jadi kemanapun kita berangkat itu masjid. Masjid itu jadikanlah tempat yang pertama menjadi bahwa kita itu pernah sujud di tempat tersebut. Nah, itulah turunan-turunan mubarokan. Coba bandingkan antara Masjid Al-Jabar dengan Masjid Baitullah, ini tidak, ya Baitullah itu begitu, tapi dari sisi tempat, ya mungkin tidak seindah Al-Jabar. Ya indah sih meureunnya, udah pakai arsitek, kita mah belum pernah ke sana. Hanya memang ada magnet apa sehingga hati kita itu ingin pergi ke sana. Ya, padahal kita hanya melihat gambar, mendengar cerita yang sudah pergi ke sana. Luar biasa. Karena tempat ini adalah tempat yang bersejarah, sudah ribuan tahun, tapi masih ada dan sampai hari kiamat akan tetap ada. Ikhwatul iman rahimakumullah, mubarokan, tempat yang diberkahi. Di ujungnya wahudan lil alamin, sebagai tempat sumber inspirasi, sumber hidayah, sumber petunjuk bagi semesta alam, begitu. Nah, Imam Ibnu Ashur menjelaskan apa yang disebut dengan hudan lil alamin itu. Kata Imam Ibnu Ashur, Ka'bah ini merupakan rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk memberi petunjuk. Karena melalui lafaz, syiar-syiar, Allah itu akan terkemuka, akan terlihat, terdengar, akan nampak oleh mata yang memandang, bukan hanya manusia-manusia yang beragama muslim, tapi manusia-manusia yang beragama non-muslim pun itu tahu, melihat. Dan syiar Allah ini terasa kepada seluruh alam. Kolong jagat raya itu tahu mengenai keberadaan tempat ini. Tempat tersebut menjadi simbol pemersatu, simbol bahwa ucapan kalimah-kalimah tauhid dilisankan, dan di tempat tersebut terdapat napak tilas petunjuk bahwa ajaran-ajaran langit itu pernah, ya ajaran-ajaran langit itu bisa disaksikan oleh mata yang memandang, bahwa ini pernah terjadi di masa orang-orang terdahulu, orang-orang yang terbaik, sehingga menjadi simbol atau menjadi tempat yang menjadi bagian dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hudan, petunjuk. Tak sedikit kita sering mendengar, ya tak jarang kita sering mendengar orang-orang yang di luar muslim itu bisa tertarik ke dalam agama Islam, bahkan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika melihat pemandangan seperti itu, melihat pemandangan kaum muslimin di seputar Masjidil Haram. Waduh, resep cenanya agama Islam mah begitu. Coba Ibu, harus berapa lama seorang komandan melatih pasukannya untuk bisa berbaris dengan rapih? Tapi dengan kalimat Allah, dengan kalimat tauhid, kalimat adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, manusia itu rapih sekali, berbaris, bersap-sap di tempat tersebut. Ya, itu hebatnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada seorang murid yang berkata begini kepada gurunya, "Guru, tidak ada yang lebih hebat dari guru. Guru itu hebat luar biasa." Itu kata seorang murid. Nah, kemudian
Sang guru itu kemudian, coba dengarkan sebentar lagi. Kemudian tiba-tiba berkumandanglah adzan. Nah, coba kamu perhatikan adzan yang kamu dengarkan, orang-orang itu datang memenuhi panggilan adzan tersebut. Kamu sendiri ketika aku panggil belum tentu bisa kamu menghadap kepada aku. Siapa yang lebih hebat? Allah yang lebih hebat, begitu. Ya, dengan panggilan saja itu bisa datang ke masjid tanpa diundang. Tanpa ada yang mengundang, kan kita datang ke masjid sholat berjamaah, tapi Allah yang mengundang. Ya, seruan azan untuk sholat berjamaah, sholat Jumat, Allah yang mengundang. Itu ayat 96. Nanti kita elaborasi melalui sejarah yang luar biasa yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasi-pondasi bangunan tersebut. Di ayat 97-nya oleh Allah sampaikan fihi ayatun bayyinatu, kan ya. Pada tempat tersebut ayatun bayyinatun, ada tanda-tanda yang nyata, bukti-bukti yang terang, nyata. Apa di antaranya? Maqamu Ibrahim. Di sana itu ada yang disebut dengan maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim itu? Tempat Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Nanti di hadis disebutkan di maqam Ibrahim itu disunahkan untuk menunaikan ibadah sholat 2 rakaat, sama seperti kita melaksanakan ibadah sholat qabla subuh. Bacaannya itu rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Itu di maqam Ibrahim. Sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, surat Al-Baqarah. Nanti setelah itu kemudian sholat. Waman dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke tempat tersebut aminan, pasti aman. Makanya di surat Atin ayat yang ketiga ya, Allah sampaikan sumpah wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksudnya adalah Mekah, Bakah al-Mukarramah. Waman dakhalahu kana aminan. Itu diantara wujud dari mubarakan, keberkahan. Jadi wujud dari keberkahan itu banyak sekali bukti-bukti yang nyatanya, tanda-tanda kekuasaan Allah, negeri yang aman. Berikutnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajiban bagi manusia, man istata'a ilaihi sabila, bersyarat bagi siapa saja yang mampu untuk menunaikannya, begitu. Bagaimana? Ya ketika istita'ah itu bukan hanya bab harta tapi fisik. Ya fisik, pasek, harta, fisik itu istita'ah, memiliki kemampuan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya anil alamin, dari semesta alam. Ikhwatu iman rahimakumullah, karena Allah sampaikan di ayat 96 Masjidil Haram itu adalah rumah Allah yang pertama dibangun, karenanya ada hadis nanti yang menyampaikan bahwa Nabi pernah ditanya begitu. Padahal Quran juga sudah menjelaskan ya, tapi hadis ini mempertanyakan, pertama, rumah apa yang pertama kali dibangun? Yang kedua apa? Kemudian jarak antara Masjidil Haram Bakah dengan tempat yang kedua Masjidil Aqsa berapa lama? Nah, di hadis disebutkan ya, riwayat Imam Bukhari, Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, an awali masjidin wudi'a lin-nasi fil ard, mengenai masjid yang pertama dibangun untuk manusia. Oleh Nabi dijawab al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram. Yang tadi teh Baitullah, Ka'bah atau Baitul Haram, namanya bisa apapun ya. Summa ayu
Abu Dzar Al-Ghifari nanya lagi, lalu kemudian mana? Masjid mana? Kata Rasul, Al-Masjidul Aqsa. Kemudian masjid yang berikutnya yang dibangun itu adalah ya di Yerusalem, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Berarti Masjidil Haram heula. Jelas Al-Qur'an juga tadi ya di surat Al-Imran 96. Ini rasa penasaran Abu Dzar tinggi sekali sampai bertanya lagi. Kata Abu Dzar, kam bainahuma, jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berapa lama? Rasulullah SAW menjawab, arba'una aman, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jadi sudah lama sekali dibangun semenjak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim hanya meninggikan saja bangunan pondasi-pondasinya. Dan kita tahu ketika itu sebelum seperti sekarang Masjidil Haram itu adalah tempat yang tandus, kering, tak ada tanaman, begitu ya. Tapi tempat tersebut kenapa Allah perintahkan Allah simpan keluarga Nabi Ibrahim di tempat tersebut? Karena Allah tahu tempat itu suatu saat kelak akan menjadi tempat yang sangat makmur, begitu, di antara baitullah yang ada di muka bumi. Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37 berdoa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan istrinya Hajar. Nah, ya nanti doanya ayatnya dibacakan melalui kisah ini saja dulu disampaikan. Menurut Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas menerangkan awwalu mattakhadhan nisa al-mintok min qabli ummi Ismail. Wanita pertama yang memakai mintok teh benda yang ngambai ke bawah, ya sengaja dipakai untuk menghilangkan jejak. Jadi kalau misalkan kita lewat ke satu tempat kemudian ngablesek, itu kan ada jejaknya. Musim hujan mah jeblok, ieu aya orang yang masuk ke dia nya. Nah, kalau di padang pasir supaya menghilangkan jejak itu dengan mintok namanya. Ya. Jadi perempuan pertama yang memakai mintok itu adalah mintok itu dipakainya diikat pinggang, itu Ummu Ismail, Siti Hajar. Ittakhadat mintaqan la tu'afi asaraha ala sarah. Jadi Siti Hajar itu pakai mintok di pinggangnya untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Sarah itu istri ke-1 Nabi Ibrahim, gitu. Jadi sengaja pakai mintok untuk menghilangkan jejak. Padahal nyambunya dulunya itu Hajar itu dihadiahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim karena memang belum kunjung diberikan putra. Akhirnya kan itu mundur ke belakang. Sarah itu kan dibawa oleh Raja Namrud. Kemudian ketika mau didekati, Siti Sarah berdoa, tiba-tiba jadi naon teh siga anu kaku kitu tah. Ya, siga anu naon teh karaku we, tidak bisa mendekati beberapa kali. Akhirnya marah Raja Namrud itu, bawa kembali perempuan ini, pembawa jin gitu. Akhirnya diserahkan kembali sampai diberikan budak yaitu Hajar. Ku Sarah teh budakna teh disuruh untuk didikahi kepada Ibrahim. Setelah dinikahi punya putra cemburu ya Siti Sarah itu. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah membawa Siti Hajar itu dengan putranya yang masih bayi Ismail untuk disimpan ke tempat tersebut, begitu. Summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdi'uh. Nabi Ibrahim bersama anak dan istrinya membawa keduanya, ya, yang saat itu Ismail masih menyusui, masih ASI, masih orok berem, begitu. Hatta wada'aha indal bait inda dauhah
fauqa zamzam fi a'lal masjid. Ini hadis redaksi Bukhari. Sampai Nabi Ibrahim menyimpan keduanya di Baitullah, di Baitul Haram itu, di dekat sebuah Dauhah. Dauhah, Bu, nama kota apa? Nama ibu kota apa Dauhah itu? Qatar ya. Itu Dauhah itu artinya adalah semacam pohon ya, pohon di dekat Dauhah. Ya, di atas Zamzam di ujung Masjidil Haram. Dauhah di sana. Walaisa bimakkah yauma idzin ahadun. Saat itu di tempat tersebut di Mekah, di Bakah, itu enggak ada kehidupan sama sekali, tidak ada seorang pun yang hidup yang tinggal di sana. Walaisa biha maun, tidak ada air sama sekali. Yang dibekal oleh Ummu Ismail apa? Jirob. Jirob itu isinya adalah perbekalan air, siga kendi gitu dari kulit. Ya, yang isinya itu air, kemudian di sebelahnya tamar. Tamar itu adalah kurma, begitu. Nah, itu dalam hadis Bukhari. Summa qafa Ibrahim muntalikon fatabi'athu Ummu Ismail. Kemudian Ibrahim alaihissalam tidak asa-asa, apa bahasa Indonesia, tidak asa-asa. Ya, kemudian dia pergi saja meninggalkan keduanya, ya, diikuti oleh Ummu Ismail, oleh Hajar. Nah, ini yang paling terkenal. Faqalat, kata Siti Hajar, ya Ibrahim, aina tadhhab? Ibrahim, mau kemana engkau? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Tegakah kamu meninggalkan kami berdua di sini, tidak ada apapun, tidak ada manusia seorang pun? Apakah Nabi Ibrahim menjawab? Tak menjawab sedikit pun. Di hadis tersebut disampaikan, faqalat lahu dzalika miraran, terus saja berulang-ulang Siti Hajar itu bertanya, ya Ibrahim aina tadhhab? Ibrahim mau kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fiha ahadun wala syai'un. Di sini tidak ada orang, tidak ada apapun. Tegakah kamu hai Ibrahim? Nabi Ibrahim wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Nabi Ibrahim tak menoleh sedikit pun. Ini seorang istri yang sangat cerdas. Ini seorang istri yang sangat cerdas, merubah arah pertanyaannya. Kata Siti Hajar, faqalat lahu Allahu alladzi amaraka bihadza. Kata Siti Hajar, Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan seperti ini? Nabi Ibrahim berkata, na'am. Berisyarat na'am, iya. Nah, ini yang terkenal, kata Siti Hajar, idzan la yudhi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Reg-reg Bu, terus gitu, Mak. Apa pelajarannya untuk kita? Bergerak. Sekalipun sudah tidak ada harapan, bergerak. Jangan menghilangkan harapan atau keinginan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sudah tidak ada yang menolong, pun susah dipahami oleh akal. Dan bener tuh kan ya, di akhir cerita kita juga sudah tahu. Ya. Kita lihat saja di hadisnya, ceritanya, kisahnya. Summa raja'at. Kemudian ibu Ismail itu, Ummu Ismail, kembali lagi ke tempat oleh Nabi Ibrahim disimpan di sana. Fantalaqa Ibrahim pun berlalu hatta idza kana inda saniyati haitsu la yarawnahu, sampai ke sebuah bukit, ya, bukit yang tidak terlihat, ya, oleh yang tidak terlihat oleh Ummu Ismail, ya. Di sana kemudian Nabi Ibrahim berhenti, istaqbala biwajhil baitu. Nabi Ibrahim menghadapkan dulu badannya ke tempat tersebut, al-bait, Baitullah, Baitul Haram. Summa da'a, lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Biha ula'il kalimati wa rafa'a yadayhi, sambil mengangkat kedua tangannya. Faqala, nah ini yang disebutkan di surat Ibrahim ayat ke-37. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika muharram. Ya Allah, aku telah tunaikan anak
keturunanku di tempat, di lembah yang tidak ada tanam-tanaman, tidak ada kehidupan, inda baitikal muharram, di sisi rumah engkau yang terhormat ini. Begitu kan? Itu di surat Ibrahim ayat yang ke-37. Nah, nanti Nabi Ibrahim itu berdoa, faj'al afidatan tahwi ilan nas. Ya Allah, jadikanlah tempat ini di mana manusia itu punya kecenderungan ke tempat tersebut. Nah, jadilah yang sering disebut dengan magnet hati manusia untuk Masjidil Haram yang tadi saya sampaikan. Jangankan yang belum, yang sudah pun mau lagi ke sana. Dan saya yakin jamaah semua di sini pun ingin pergi ke tempat tersebut. Begitu. Tak itu doa dari Nabi Ibrahim. Mubarakan itu di sana. Penuh dengan keberkahan itu di sana. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana yang sering dikisahkan di hadis Bukhari pun sama dikisahkan. Ja'alat Ummu Ismail turdi'u Ismail wa tashrubu min dzalikal ma'. Ummu Ismail kemudian menyusui anaknya dan minum dari bekal persediaan yang dibawanya. Hatta idza nafida fi siqa, sampai habis, kering, dikucur-kucurkan gitu juga, tidak ada setetes pun. Saking panasnya tempat tersebut. Atisha Ummu Ismail haus wa atisha ibnuha. Orok yang masih butuh susu, air susu, itu sama pula kehausan. Kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas menjelaskan, wa ja'ala tanduru ilaihi yatalawwa. Saat itu kemudian Ummu Ismail melihat sangat kasihan sekali kepada bayinya Ismail, sampai istilahnya bahasa Indonesia meronta-ronta. Aduh, kalau seorang ibu ya merasakan meluapkan rasa kanyaah kanu jadi budak itu, duduh tuh gitu kan. Nah, seperti itulah Ummu Ismail ya, melihat kepada anaknya bahwa qala ya talabatu fantalaqat karahiyata an tandura ilaihi, sampai ia itu memeluk ya, sampai ia Hajar itu memusatkan rasa perhatiannya ya, dan ia dengan tidak kuat melihatnya sampai harus ditinggal karena untuk mencari segelas air. Fawajadatis sof aqraba jabalin fil ardi yaliha. Maka Ummu Ismail Siti Hajar itu mendatangi Bukit Sofa di gunung yang paling dekat dengannya. Faqamat alaih, kemudian beliau berdiri di atasnya. Sumastaqbalatil wadi tandur, dengan harapan ketika melihat ke lembah tersebut dia bisa melihat ada orang di sana untuk bisa dimintai pertolongan. Hal tara ahada, adakah orang yang ada di sana? Namun tidak ada. Falam tara ahada, tak melihat seorang pun. Fahabatat minas sofa, turun lagi dari Bukit Sofa. Hatta idza balagatil wadi, sampai ke sebuah lembah. Rafa'at tarfadir iha, ia sing-singkan lengan di ujung pakaiannya. Saat sa'yal insanil majhud, ia berusaha lari ya, berusaha untuk mencari manusia yang dimintai pertolongan untuk mendapatkan air. Sampai melewati sebuah lembah, terus itu dilakukan sab'a marrat, 7 kali. Dan itulah napak tilas jariah dari Ummu Ismail Siti Hajar. Salah satu di antara prosesi manasik itu ada yang disebut dengan sa'i, gitu kan ya. Itu ternyata napak tilasnya ke Ummu Ismail Siti Hajar. Ya, singkat cerita, Siti Hajar itu pulang pergi ke sana kemari karena memang ingin melihat, ingin mencari air dan mencari seseorang, tidak didapatkan. Ada saja suara dalam hatinya, dan itulah yang disebut suara itu dari malaikat Jibril. Di hadis Bukhari disebutkan, faqalat, kemudian Hajar berkata, qad asma'ta in kana indika giwas, sudah kalau kamu mau memberikan pertolongan silahkan, tolonglah aku. Ya, tiba-tiba
Ibnu Abbas menyampaikan fa idza hiya bil maliki inda mawdi'i Zamzam. Suara tersebut ternyata adalah Jibril di dekat Zamzam. Fa bahasa bi aqbihi bi janahihi hatta dhaharul ma. Jibril itu menghentakkan sayapnya itu di Zamzam tersebut ya, sehingga keluarlah air. Itu sampai Nabi itu menceritakan, kata Imam Ibnu Abbas kepada kata sahabat Ibnu Abbas, yarhamullahu ma Ismail law tarakat Zamzam aw law lam tagrif minal ma lakanat zamzama ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, seandainya Ummu Ismail atau Siti Hajar itu membiarkan Zamzam itu mengalir, tidak di tidak di wadahan pasirnya, tidak dibendung, pasti akan menjadi sungai, air yang mengalir ya. Ternyata dengan usaha Siti Hajar itu sampai akhirnya tempat tersebut menjadi sumur Zamzam sampai sekarang. Ibunya, apakah bisa dimasuk di akal air Zamzam terus-terusan ada sampai sekarang? Padahal itu kalau kita mau bikin air itu harus menggali, membor berapa meter ke bawah. Itu mah sampai sekarang sudah ratusan tahun tetap saja airnya ada. Bahkan kalau ada yang umroh, kita bisa mencicipi air tersebut, Bu ya. Bening, seger. Jangan haus punya. Terus jam-jam. Masih panjang hadisnya. Intinya memang napak tilas Baitul Haram itu tak terlepas dari Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Yang terakhir, ini penting untuk diperhatikan. Nanti kan Nabi Ibrahim itu sehabis itu tak pernah berjumpa lagi dengan Nabi Ismail di hadis yang sama ini. Penting, Bu. Nah, ini dicerai ke istri nate ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah dari Palestina. Tiba-tiba sudah menikah dengan suku Jurhum, salah satu suku Jurhum. Nabi Ismail sedang tidak di hadis yang sama, di hadis yang itu. Kemudian datang ke rumah Ismail, tidak ada, yang dijumpai adalah istrinya, ngobrol saja. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan rumah tangga kamu? Kata istrinya, rumah tangga saya itu penuh dengan keburukan. Pokoknya nama komplain begitunya. Kalau begitu, cenah ya, kata Nabi Ibrahim, nanti kalau suamimu pulang sampaikan salamku kepadanya. Yang kedua, tolong sampaikan pesanku kepadanya, tolong ganti tulak pintu, sampaikan ya. Ya, sudah. Kemudian Ismail datang, ngobrol saja. Itu ada siapa tadi? Seperti ada tamu. Ya, akhirnya disampaikan begini. Tadi dia akhirnya mengucapkan, memberikan salam, menitipkan salam. Dan apa pesannya? Pesannya agar kamu mengganti tulak pantu. Ya sudah, kamu diceraikan sekarang. Itu adalah ayahku. Itunya bahasa ahli ilmu mah, Bu, seperti itu. Ganti tulak panto, sudah kamu dicerai sekarang. Cerai saat itu Nabi Ismail. Nikah lagi saat didatangi oleh, di hadis yang sama, di hadis yang itu, didatangi lagi, dikunjungi oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama menanyakan, bagaimana keadaan rumah tangga kamu? Rumah tangga itu khair, penuh dengan kebaikan, alhamdulillah. Sampaikan nanti ya, kalau suamimu datang, sampaikan salamku, dan sampaikan kepadanya, tolong dikuatkan di paguhan di paguhan tulak pantona. Nah, akhirnya sampaikan, itu ayahku, kata Nabi Ismail. Dia memerintahkan agar rumah tangga itu diperkuat, diperketat gitu. Itunya bahasa hebatnya ahli ilmu. Hubungan batin antara ayah dan anak itu sekalipun jauh tapi luar biasa solehnya. Begitu ya. Jadi ada masa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menikah itu kan melalui peristiwa surat As-Sofat menyembelih ya. Ada masa sudah nikah sama salah satu di antara suku Jurhum, kemudian diceraikan dan diperkuat rumah tangganya. Nah, itu melalui hadis yang sama, di hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang terakhir,
itu ketika manusia sholat menghadap Baitul Haram, Baitullah, menghadap Ka'bah, itu membuat saf. Ya, kan kalau di Baitul Ma'mur, malaikat pun sama tawaf berkeliling mengelilingi Baitul Ma'mur. Itu ya, berkeliling tawaf. Apa yang sedang dilakukan oleh makhluk pada saat itu? Pada saat kita masuk ke dalam masjid, apa doanya, Bu? Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dengan apa? Dengan amal soleh yang dilakukan. Saat kita melakukan zikir, diantaranya sholat, tolabul ilmi, saatnya sekarang yang dilakukan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Apalagi sedang sholat berjamaah dengan bersaf berkeliling ya di Ka'bah, di seputar Masjidil Haram itu, Allah itu sedang membagikan apa pada saat itu? Pada saat itu Allah sedang membagikan rahmatnya. Gelombang bisa sampai ya rambatannya itu karena dengan keliling lingkaran itu. Coba antena punya antena itu bergelombang itu bisa sampai ke kita. Adanya gambar di TV, internet gitunya, itu ada ada kumparan-kumparan gitu, kumparan-kumparan bulatan lingkaran. Itu teori, itu tadi ilmu pengetahuan. Sama ketika sholat juga sama, sholat berjamaah di Baitul Haram itu berkeliling bersaf-saf, Allah sedang membagikan rahmat yang luar biasa. Manusia berkeliling sholat berjamaah menghadap Ka'bah, tawaf pun sama, itu membagikan rahmat di langit, di bumi Baitul Ma'mur, di langit. Sama, Bu, makhluk Allah melalui planet yang ada di alam semesta juga sama kan, itu tawaf berkeliling mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibagikan rahmat itu adalah hanya satu saja kepada semua makhluk. Itu berdasarkan hadis, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatun wahidatan. Allah turunkan satu rahmat, itu bainal jinni wal insi wal bahaim. Allah turunkan kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Mereka bisa berkasih sayang untuk orang-orang mukmin. Rahmat Allah yang 99 itu bisa diraih dengan amal soleh. Ketika kita masuk ke dalam masjid, itulah rahmat Allah yang diharapkan. Makanya doanya tadi, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, yang nanti akan diberikan khusus kepada orang-orang mukmin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu di Quran. Sesungguhnya Allah itu, rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Itu saja ikhwatul iman yang bisa disampaikan. Tafsir Quran surat Al-Imran ayat 96 dan 97. Mudah-mudahan ada manfaat, ada faidah yang bisa kita ambil. Mohon maaf bila ada kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.